Teret, masih dapat charger guys ya. Jadi ya desainnya ya mirip-mirip kayak tablet-tablet. Oke, guys, bentar. Jadi kemarin itu abis gua ngomong di video iPad terbarunya Apple kemarin ya, gua bilang kan gua mau upgrade iPad gua yang udah jadul. Terus temen gua ngomong nih, bentar, Fit. Jangan beli iPad yang baru dulu ya. Lu coba cek yang satu ini dulu ya, karena ini menarik banget coy. ini tablet juga ya, memang tablet Android tapi spesifikasinya oke karena ukurannya gede, 12,1 inci ya layarnya ya. Tapi udah 120 Hz layarnya, baterainya 10.000 mAh dan udah pakai Snapdragon chip juga dan harganya super duper terjangkau di 4,5 juta rupiah. Gue penasaran dong. Makanya akhirnya dikirimin nih, nyampe ke sini juga. Ya udah kita bakal unboxing, kita bakal cek lengkap ya. Mungkin kalian udah lihat di judulnya tabletnya apaan. Jadi ya udah langsung aja kita mulai videonya. Gue sampai ngomongnya belabakan ya. Let's go. Oke, kita pakai karambit. Udah lama nggak pakai karambit. Apakah kelihatan? Ada logo apa? Yes, ada logo mie goreng. Ada dibungkus lagi guys. Oh, tapi udah kelihatan nih. Buset deh. Oke, nah gue pinggirin dulu aja bonusnya ya, karena bonusnya kayak yang generik gitu. Dan kita, oh here we go, Redmi Pad Pro. Oh ini kayaknya produk Inter ya, jadi produk yang China nih kalau dilihat dari stikernya ya. Nggak tahu bakal dirilis nggak di Indonesia. Nah ya kalau dicek ya semua tulisannya Mandarin ya. Redmi Pad Pro versi 8GB 128GB ya. Yang lain gue nggak bisa baca. Ada yang bisa baca? Dan udah ada Dolby Vision dan Dolby Atmos Certified ya. Hi-res audio dan lain-lainnya. Nah di sini kita dapat mungkin ini kayak si temper glassnya ya. Oke, nah, Redmi ya, kelihatan dari atas nih. Nah, ini ada tulisan Mandarin. Xiaoni mau ah. Oke, kita geser dulu, kita cek di dalamnya ini ada apa. Teret, masih dapat charger guys ya. Jadi masih dapat chargernya 33 watt dan dapat kabelnya ini USB-A ke USB Type-C. Kemarin kan si Xiaomi juga baru rilis tablet kan ya, Xiaomi Indonesia ya, yang Xiaomi Pad 6s Pro, dan itu chargernya 120 watt cuy. Oke, charger oke. Oh, ada buku di sini dan ada SIM tray ejector. Oh, ada micro SD card-nya guys. Tuh ada tulisan nomor 3 ya, micro SD. Jadi kalian bisa expand storage-nya yang 128 pakai micro SD. Jadi kalau kalian mau taruh film-film, wah ini jadi multimedia tablet yang mantep banget sih bakalan ya. Sisanya nggak ada lagi guys. Berarti nggak dapet stylus, nggak dapet keyboard. Nah guys, ini dia. Gede tapi masih enteng sih tabletnya. Dereng. Ini dia tabletnya ya guys. Ada brandingan Redmi di sini ya. Bahannya metal ya. Dan ada kamera, tapi kameranya satu doang ya, yang di atas ini ya. Sama ada flashnya di sini. Jadi ya desainnya ya mirip-mirip kayak tablet-tablet pada umumnya ya. Dan kita cek ke bagian samping-samping. Pertama tadi yang di sini ada volume. Tombol volumenya cukup oke. Ada lubang mikrofon nih kayaknya ya. Terus di bawahnya dikit nih ada apa nih? Micro SD slotnya nih yang tadi nih berarti nih. Ya kalau ditekan bisa kebuka, bisa dimasukin. Nah di sini ada mikrofonnya juga nih kayaknya ya. Jadi buat teleponan gitu, zoom mungkin bakalan oke. Dan ternyata juga iya kamera. Tuh kamera face depannya itu ada di kamera selfie-nya ada di samping nih. Jadi di posisi yang landscape gitu ya. Oke, kita cek ke atas. Ada Dolby Vision dan Dolby Atmos support ya di speakernya ya. 1, 2 speaker. Di bawah juga ada 2 buah speaker lagi nih. Ya, ada lubang 3,5 mm cuy masih. Dan USB Type-C.
Dan mengingat ini tablet Redmi ya, tablet Redmi kan lebih terjangkau memang harganya ya. Memang build quality-nya nih, ini yang gue suka agak kesel nih. Buat kalian yang agak-agak OCD ya, ini kan nggak di tengah persis ya. Jadi kadang agak keki gitu loh. Nah ini juga kalian bisa lihat. Gue inget kayaknya ada tabletnya Redmi deh. Bentar gue cari dulu. Oh Redmi yang biasa nih masih di tengah. Redmi Pad SE yang dia tuh agak minggir gitu. Mungkin kita bisa masukin klipnya waktu gue unboxing tuh gue baru inget. Terus di bagian kiri nggak ada apa-apa ya, kosong aja. Nah ini dia Redmi ya. Untuk layarnya ini tuh 12,1 inci IPS LCD ya. Resolusinya 2,5K 2560 x 1600 dengan rasio 16:10. Wih, mantep juga nih. Layar 120 Hz dan juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Terus ini juga kalau gua cek, chipsetnya dia pakai Snapdragon 7S Gen 2. Yang mana 7S sendiri ada versi Lite-nya ya dari si Snapdragon 7 Gen 2. Gitu. Nah, ini RAM-nya 8128 tadi udah dicek. RAM-nya LPDDR4X, storage-nya UFS 2.2. Jadi udah UFS lumayan banget, plus ada micro SD support juga. Baterai 10.000 mAh, yang mana klaimnya Xiaomi standby-nya itu bisa sampai 2 bulan hampir ya. Gila, 50 berapa hari gitu kalau gua cek di websitenya, dan chargernya 33 watt yang mana bisa sampai 30% dalam 30 menit. Oke guys, jadi ini dia Xiaomi HyperOS ya udah ya. Jadi mana kalian yang belum dapat HyperOS pengguna Xiaomi, Mi fans? Oke, nah bahasa defaultnya Chinese ya, tapi kita bisa ganti ke bahasa Inggris. Tinggal dilanjutin aja, tinggal connect WiFi. Nah, kita lagi setting screen lock, dan di sini kalian bisa lihat dia cuma ada screen lock dan face unlock aja. Jadi dia nggak ada fingerprint. Jadi harus pakai either one ya, screen lock atau face unlock. Nah, kita coba tes face unlock di sini. Muka kalian disimpan di sini aja, nggak dibawa keluar kemana-mana guys. Tenang aja, jadi privasinya semoga jelas bener gitu ya. Oh, miring ya? Oh, oke. Nggak deh, bisa. Oke. Oke, sudah. Segitu doang, guys. Cepat sekali. Oke. Udah, semua udah. Oke, that's it. Swipe up, kita masuk ke HyperOS. Nah, ini dia home screen-nya. Kayaknya lebih enak buat landscape kali ya kalau kayak gini ya. Nah, guys. Gila, gede juga cuy. Kita coba zoom nih ya. Luas sekali layarnya. Dan kalau dilihat, yes, tidak ada Google Play Store karena memang balik lagi ini versi China ya, versi regional sana. Jadi kita mesti install dulu sendiri, bisa diinstal guys. Memang agak repot sedikit aja. Cuma ya abis itu kita baru balik lagi aja setelah gua coba install aplikasi ke dalam si Redmi Pad Pro ini. Oke guys, jadi udah kita install ya berbagai macam aplikasi mulai dari Play Store ya, terus Google Chrome, kita juga udah install kayak sosial media YouTube, Instagram, Netflix juga udah kita install, dan kita mulai dari Antutu dulu aja ya, karena kan pasti penasaran nih gimana performance-nya. Secara performance memang angkanya B aja ya, 577.000 ya. Kalau setara HP mungkin HP di harga 2-3 juta gitu. Jadi memang cukup mid range bisa dibilang, dan gue sendiri ngerasa memang kurang gesit banget untuk sebuah tablet untuk pindah-pindah. Cuma memang kalau dipakai nonton ya, dipakai ngetes nonton video gitu-gitu tuh ini udah enak banget ya. Kalau kalian cek dari speakernya sendiri, ini kita coba tes ya satu lagu ya. Kita tes Crepe Rave. Mantap speakernya ya, bassnya nampol, terus dia empat-empatnya ini emang speaker dedicated ya. Gue tadi udah coba dengerin satu-satu, dan emang ini quad speaker ya, gitu totalnya 4, kayak suaranya mantep. Dan layarnya sendiri juga dari segi resolusi juga enak banget. Kalau kalian mungkin yang di rumah punya konektivitas speed internetnya kenceng, bisa puter video yang kayak 4K itu bakalan tajam banget di layar ini. Dan ya paling dari segi viewing angle aja sih yang gue ngerasa agak, ketika di view dari samping agak gelap gitu ya rasanya ya. Viewing angle aja, tapi kalau kalian nonton sendirian sih nggak bakal kerasa ada perbedaan banget. Jadi intinya dari segi aplikasi kalian bakal bisa install semua dengan mudah ya. Pertama install Play Store dulu aja dan tinggal login. Keyboardnya juga gua ganti ke Gboard ya di sini ya. Dan ya udah tinggal install yang lain-lain aja nih. Nah satu, kalau kalian yang pengen nonton Netflix ya, gua cek untuk DRM-nya. Ini dia tulisnya udah
L1 ya, wide fine-nya L1. Jadi ini aman, bisa muter video sampai resolusi Full HD. Dan tenang aja, bukan yang L3. Kalau L3 itu nggak bisa puter yang Full HD ya. Jadi itu bedanya. Dan Netflix-nya di sini juga bisa puter Netflix yang dedicated nih. Gue juga udah login ya di sini ya. Dan aman. Jadi kalau kalian mau pakai, ya ini buat multimedia sih bakalan mantap sih harusnya. Nah, fitur-fitur lain pastinya juga yang bisa kepake tadi gue sempat mention mungkin ya, yaitu kita bisa pairing layarnya ini ke Windows PC atau laptop kalian. Jadi kalau kalian yang pakai laptop Windows, ini bisa jadi layar tambahan ya, kayak extension screen-nya. Nah, yang menarik juga sebenarnya katanya ada yang bisa pairing smartphone Xiaomi ke dalam si layar Redmi Pad Pro-nya ini guys. Connect to tablets ya, bisa nggak di situ? Ada nggak? Nah, ini Nata pakai Xiaomi 13. Tadi gue coba di Xiaomi 14 itu nggak nongol opsinya. Ya, mungkin memang nggak bisa kalau fitur yang itu ya. Atau mungkin fiturnya butuh NFC, itu juga masih nggak ketahuan. Cuma kalau bisa nanti gue akan coba masukin aja di sini. Oke? Padahal kita juga baru update software nih. Barusan untuk si HyperOS-nya. Dan ini juga kita udah pakai HyperOS yang terbaru, berarti udah HyperOS maksudnya gitu ya. Ya, storage-nya sendiri nih ya. Tadi kita udah install beberapa aplikasi dari 128 kepake 36,7 GB. Nah, secara fitur sendiri ya namanya tablet, dia bisa buka banyak multitasking ya. Jadi misalnya kalian mau buka 2 aplikasi sekaligus nih, misalnya tadi sebelahnya YouTube, terus di sini Netflix. Ini nggak bisa. Apakah kita bisa membuka split screen atau full screen? Nah, kita bisa klik yang kiri atas, kita bisa tarik ke kiri. Nah, di sini kita bisa buka home screen lagi. Bisa buka file manager misalnya. Ya, ada 2, plus ada bisa satu lagi untuk floating window-nya ya. Jadi kalau kalian mau buka satu lagi nih, nah ini bisa floating window. Totalnya bisa buka 3 aplikasi, dan karena layarnya gede ya, ini bisa lumayan ngebantu lah ya, dan dipindah-pindahin juga masih cukup oke sih. Oke, udah install berapa game, sekarang kita langsung aja tes, mulai dari game mobile ya, pastinya PUBG. Yang mana gue tahu nih banyak pro player PUBG itu katanya lebih suka mainnya itu di tablet ya. Oke, untuk PUBG kita grafisnya itu ada bisa di HD HDR dan frame rate-nya sampai ke ekstrim ya. Nah, kita di HD aja nih, karena kan Star Wars Snapdragon 7 Gen 1 nggak terlalu yang strong banget ya, jadi kita biar lebih aman mainnya. And by the way, ini gue habis pasang screen protector-nya, kalau kelihatan tuh ya di kameranya udah ada kayak semacam buletannya, karena udah pasang, dan lebih enak guys habis dipasang screen protectornya ya, si layarnya ini. Dan ya, langsung aja kita coba klasik ya. Gila cuy, layarnya gede banget cuy. Mana ya? Itu. Ya. Mati lu kan. Ya, gue pakai tablet cuy. Oke, PUBG aman ya, bisa ya guys ya dimainin ya di sini ya. Ya kalau ngomongin Android tuh gue demennya install emulator. Nah, di sini gue ada install beberapa emulator ya. Ada PPSPP, ada PS2 sama DuckStation, dan ini kalian bisa pairing pakai controller ya. Kita cobain ya langsung ya. Tuh. Bam. Yes, game. Untuk X dia udah lumayan, FPS-nya bisa lumayan tinggi kalau kelihatan di kanan atas tuh, tapi dia masih di sekitaran 40 sampai 50 sih. Kalau tadi kan di 30. Nah, ini masih bisa ya 50-an lah, mendekati 60. Not bad sih, not bad. Ya game 3D loh ini loh. Tuh. Nah, ini game platformer ya bisa dibilang ya. Jadi seru sih maininnya terutama pakai controller. Tapi kalau nggak pakai controller juga bisa pakai touchscreen. Tuh lancar jaya, mantap. Bam. Wih, Waduh, nah tinju kita. Waduh. Wah, kacau kalah nih kita. Wacau. Dar. Wah, ditembak. Waduh, kita ketabrak polisi. Bintang 1. Oke deh. Aman. Waduh, mobilnya kebalik. Oh, enggak aman.
Oh gila. Wih, ini masih lancar banget sih ini. Ya. 60 fps di settingan standar ya. Sepeda kita masih ada di sana. Tuh, nah mulai patah-patah dia. Nah, jadi 3X tuh udah ada beberapa part dia mulai agak patah-patah sih. Cuma overall masih oke sih. Ya. Memang nggak yang levelnya 7 plus Gen 2 ya kayak di Poco F5 ya. Tapi ya not bad lah. Ini sih udah cukup memuaskan lah performance-nya dengan harganya, terutama yang tadi cuma sekitar 4 jutaan. Yes guys, I think itu tadi ya testing dan juga unboxing impression kita daripada si Redmi Pad Pro ini. First of all, secara paket yang ditawarkan sih layarnya gede banget. Ini mungkin tablet yang ya punya gue sekarang paling gede tuh 11 inci, sebelumnya iPad ya. Nah ini di 12,1 inci, tapi layarnya memuaskan banget ya, 120 Hz ya. iPad aja, iPad Air cuma 60 Hz, masih ya mesti ke iPad Pro baru bisa dapat 120 Hz. Di sini udah dapat 120 Hz. Buat nonton tadi oke, speakernya tadi kuat, dan buat kuat itu maksudnya kuat speaker ya, bukan speaker kuat gitu kan. Dan buat gaming juga masih oke ya, terutama buat tadi ya emulasi PS2 oke, buat main PUBG juga tadi oke, walaupun dia belum kebuka yang high refresh rate-nya tadi. Dan buat harganya ya ini overall value oke banget sih. Jadi ada ya dua versi, yang versi 6 RAM-nya itu lebih murah sedikit, 4,3 jutaan. Kalau versi ini yang versi 8 kayak jadi 4,6, 4,7 jutaan. Cuma memang yang perlu dicatat adalah ini versi Inter ya. Jadi versi China, nggak ada garansi resmi Indonesia. Tapi apakah mungkin Xiaomi Indonesia bakal rilis ini soon di Indonesia? Kita tunggu aja, dan kalau iya nanti gue juga bakal share pastinya di sosial media Best Indotech. So make sure di follow, ada Instagram, TikTok, dan juga make sure subscribe ke Best Indotech YouTube channel. Itu aja guys, thank you so much udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, di komen aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Gila, mantep banget ya, 4 juta coy. Cuma Xiaomi yang bisa begini.